Alkisah di Kerajaan Kediri. Hidup seorang gadis cantik jelita bernama Dedes. Ia adalah putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha aliran Mahayana yang cukup disegani oleh masyarakat. Kecantikan Dedes sangat tersohor sehingga banyak pria yang jatuh hati dan ingin meminangnya. Hingga suatu hari, Dedes pergi berjalan-jalan keluar bersama para emban. Ayahanda, bolehkah saya pergi dari rumah sebentar? Saya merasa sedikit bosan berada di dalam Paris. Pergilah, tapi jangan pulang terlalu sore. Dan pastikan para emban ikut bersama. Tentu Ayahanda, terima kasih. Saat berjalan-jalan, Dedes tidak sengaja bertemu dengan Aku Tumapel bernama Tunggul Ametung. Coba hijau, apa kau mengenal gadis barusan? Namanya Dedes, Tuan. Putri dari Empu Purwa. Purwa ya. Keesokan harinya, di kediaman Empu Purwa. Ada keperluan apa aku? Aku ingin bertemu dengan Dedes. Silakan masuk aku. Ayo, itu di depan ada tamu. Oh, siapa Mbak? Mulia aku ingin bertemu dengan Cahaymu. Oh, baik. Yang mulia aku, ada apa gerangannya Bunda mampir ke sini? Aku langsung saja. Aku menyukaimu dan tujuanku datang ke sini untuk meminang. Saya mengerti maksud kedatangan Anda, akan tetapi Ayahanda sedang tidak ada di rumah. Jadi, saya tidak bisa menjawabnya sekarang. Sebaiknya Yang Mulia datang kembali besok. Bagaimana kalau kau langsung ikut denganku? Maksud Anda? Ikut denganku ke Pakuan, biar aku kirimkan surat ke ayahmu nanti. Coba hijau, bawa Dedes. Yang Mulia, Anda tidak bisa begini. Selang beberapa waktu, Empu Purwa pun kembali. Tuan, Ada apa ini? Cahayu Tuan. Cahayu diculik. Siapa yang nyulik anakku? Yang Mulia aku, Tuan. Berani-beraninya dia. Hai orang yang melahirkan anakku, semoga kau tidak mengenyam kenikmatan. Matilah kau dengan sebuah keris. Di sisi lain, muncul pemuda bernama Arok yang menjadi buronan kerajaan Kediri. Arok adalah pemuda yang dibesarkan oleh ayah angkat yang merupakan seorang bandit. Jadi ia pun menurun dari sifat ayahnya tersebut. Tapi berbeda dengan ayahnya, alasan Arok mencuri harta-harta itu adalah untuk dibagikan kepada rakyat yang kurang mampu.
sehingga tindakannya menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Aku sudah dengar deh. Ini apa? Katanya aku sedang mencari pengawal baru. Istrinya dia itu. Ya, emangnya di mana lagi? Ternyata Arok. Aku tidak sengaja mendengar obrolan kalian. Apa benar aku sedang mencari pengawal baru? Arok, aku mencari pengawal baru untuk istrinya. Kenapa tidak kau saja mengikuti tes itu? Iya, dengan kepantasannya kemampuannya, kau pasti bisa. Iya. Kalian bisa saja. Tapi terima kasih sarannya. Akan aku pikirkan lagi nanti. Iya, Arok. Kalau begitu, aku pergi dulu. Iya, sampai jumpa, Arok. Sampai jumpa, Arok. Setelah berpikir untuk waktu yang cukup lama, Arok akhirnya memutuskan untuk mengikuti tes tersebut. Dan benar saja, ia pun terpilih menjadi pengawal Dedes. Arok kemudian diminta untuk menghadap Tunggul Ametung dan Dedes. Assalamualaikum. Jadi kau yang bernama Arok. Ya, yang mulia. Baiklah Arok, asal kau tahu, Dedes istriku ini sangat berharga. Jadi kau harus menjaganya dengan sangat baik. Bahkan jika kau harus mengorbankan nyawamu untuknya, lakukanlah. Saya mengerti yang mulia. Perkenalkan, ini Arok, orang yang akan menjadi pengawalnya. Tunggul Ametung tidak tahu bahwa keputusan yang dia buat kali ini akan menjadi bumerang untuk dirinya di kemudian hari. Seperti hari-hari biasanya, saat pikirannya kalut, Dedes selalu pergi ke taman bunga. Saat berjalan di sisi taman, Dedes tidak sengaja tergelincir. Arok yang sedang berjaga dengan sigap menangkap lengan Dedes. Anda baik-baik saja yang mulia? Ya, tentu saja. Terima kasih telah menolong. Ini sudah menjadi tugas saya. Lain kali Anda harus lebih perhatian. Setelah kejadian itu, hubungan keduanya mulai berubah. Dedes mulai sering mengajak Arok berbincang, dan mereka berdua menjadi dekat. Arok, lihatlah planet itu. Bukankah bulan itu sangat indah? Yang mulia, sangat indah. Tetapi yang mulia, telapak tangan Anda sangat bercahaya. Kau menyadarinya juga ternyata. Aku tidak tahu alasannya kenapa. Tapi setiap bulan purnama, tanganku pasti mengeluarkan cahaya. Begitu. Mungkin itu anugerah dari Yang Widi untuk wanita cantik seperti Anda. Hingga keesokan harinya, Arok masih terpikir tentang telapak tangan Dedes yang bercahaya. Untuk menjawab rasa penasarannya, Arok pergi menemui gurunya yang bernama Loh Gawi. Rupanya kau, Arok. Sudah lama aku tidak melihatmu. Kuda dengar. Kau sekarang sudah menjadi pengawal. Aku Benar, Guru. wah kalau begitu. Sekarang apa gerangan kau datang kemari? Tidakkah mungkin kau sengaja datang untuk menemui ini? Jadi begini, Guru. Pada saat malam bulan purnama, aku melihat telapak tangan dari istri aku, yaitu Dedes, mengeluarkan cahaya. Aku jadi penasaran. Cahaya? Ya, menurut sepengetahuanku, jika cahaya keluar dari tubuh seorang wanita, maka wanita itu akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Raja di tanah Jawa. Benarkah itu, Guru? Tentu saja. Apa kau meragukan burung ini?
Bagaimana kalau aku merebutnya? Maksudmu? Bagaimana kalau keturunanku kelak yang akan menjadi raja-raja di tanah Jawa? Tunggu, apa ini seperti yang aku pikirkan? Kau memanfaatkan wanita itu? Aku tidak sepenuhnya memanfaatkannya. Aku juga menyukai wanita itu. Anggap saja berusaha membebaskannya dari suaminya yang kejam. Hahaha, dasar laki licik. Jadi, apa rencanamu? Aku akan menggulingkan aku Tumapel dan membujuk wanita itu untuk membantu. Kalau begitu, apa ada hal yang bisa aku bantu? Aku membutuhkan sebuah senjata yang sakti, Guru. Senjata sakti. Ha, aku memiliki seorang yang teman yang bisa membantumu soal itu. Namanya Ampukan, sang pembuat senjata yang luar biasa. Minta bantuan kepadanya saja. Arok kemudian pergi menemui teman gurunya itu yang bernama Empu Gandring. Jadi kau yang ingin aku buatkan keris yang sakti. Keris yang bisa membunuh seseorang dalam sekali tusuk. Dalam sekali tusuk, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Berikan aku waktu 1 tahun untuk membuatnya. 1 tahun? Itu terlalu lama, Empu. 5 bulan. 5 bulan lagi aku akan datang mengambilnya. Lima bulan pun berlalu. Seperti perkataannya, Arok kembali mendatangi Empu Gandring untuk menagih Bagaimana? keris pesanannya. Senjata pesananku sudah selesai kan? Sudah kubilang, senjata itu akan selesai sempurna dalam waktu 1 tahun. Sekarang, senjata itu belum selesai. Apa maksudmu belum selesai, Empu? Aku kan sudah bilang kepadamu untuk menyelesaikannya dalam 5 bulan, kan? Sekarang, ada di mana keris itu? Ini, lihatlah. Keris ini masih harus ditepa agar terlihat sempurna. Ya sudah, aku bawa saja keris ini. Tidak boleh. Seperti kataku, keris ini belum sempurna. Akan berbahaya jika digunakan. Lepaskan kerisnya, Empu. Aku tidak masalah jika belum sempurna, karena aku membutuhkannya sekarang. Arok dan Empu Gandring terus memperebutkan keris itu. Tidak ada yang mau mengalah. Hingga akhirnya Arok berhasil merebut keris itu. Apa yang kau lakukan? Jadi ini caramu berterima kasih atas jasaku. Kau sendiri memaksaku untuk melakukan ini, Empu. Dan ya, terima kasih. Ingat ini Arok. Karena perbuatanmu ini, aku mengutukmu bahwa keris itu yang akan mencabut nyawamu serta nyawa keturunanmu kelak. Beberapa hari berlalu, Arok pun memulai rencananya. Ia pun mencoba mengambil hati Dedes dan memanipulasi pikiran Dedes untuk menggulingkan Tunggul Ametung. Menggulingkan Tunggul Ametung. Iya. Dengan begitu, kita bisa menyelamatkan rakyat dari kesengsaraan. Yang mulia juga pasti tahu bagaimana kejamnya aku selama ini. Tapi bagaimana bisa aku menggulingkan suamiku sendiri? Yang mulia, Anda adalah seorang parameswari. Titisan dia berlelah. Apakah Anda sampai hati membiarkan rakyat sengsara? Tentu tidak, kan? Jadi, apa Anda bersedia mengemban tugas mulia bersama saya? Iya. Tumben sekali Dinda mengajak ke jalan-jalan seperti ini. Bukankah hal yang wajar jika seorang istri ingin menghabiskan waktu bersama suaminya? Anda tidak menyukainya? Bukan begitu, hanya tidak seperti Dinda biasanya.
Mereka kemudian asyik berbincang hingga terdengar suara langkah kaki dari belakang mereka. Tunggul Amatung menghentikan langkahnya dan tanpa pikir panjang membalikkan badannya. Dengarkan aku. Yes, hormat aku. Hal yang bisa aku katakan padamu adalah aku minta maaf. Maaf telah menyeret ke politik yang gelap ini. Maaf telah memaksakan perasaanku padamu. Aku tahu kau tak pernah melihat ke arahku dan kau telah mencintai pria lain. Tapi aku harap di kehidupan selanjutnya kita akan bertemu dan kau bisa setidaknya melihat ke arahku. Jaga dirimu dan anak kita baik-baik. Ingatlah bahwa aku selalu mencintaimu, Dedes. Setelah berkata demikian, Tunggul Amatung pun langsung tak sadarkan diri. Dedes kemudian bergegas memanggil bala bantuan. Sayangnya, nyawa Tunggul Amatung tak terselamatkan. Penyelidikan pun dilakukan untuk mencari siapa pelaku dari pembunuhan ini, yang mana dipimpin oleh Arok. Awal, bawa penggila itu masuk ke sini. Dari hasil penyelidikan yang telah kami lakukan, kami menemukan bukti bahwa Kebo Ijo lah yang telah membunuh aku. Maka dari itu, atas tindakannya, Kebo Ijo dijatuhi hukuman mati. Setuju? Yang mulia, saya setia menunggu titah dari yang mulia. Panggil yang suci dan yang logawi kemari untuk memberikan saran kepadaku yang sedang berduka ini. Dedes, sambutlah murid kepercayaanku. Dewa telah mengantarkannya padamu, karena ia yang pantas menduduki singgasana. Ia adalah penegak kebenaran atas jiwa. Ia yang akan membawa kita pada kemakmuran. Berdirilah, Arok. Tak pantas kau berlutut seperti itu. Dan ketahuilah, ia adalah putra Sri Maharaja Gerindra yang sempat hilang. Ia adalah pewaris sah dari Tumapel dan kaulanya. Terima kasih, Yang Suci. Meskipun saya adalah putra seorang penguasa, tetapi saya dilahirkan dari rahim seseorang. Kemudian saya berguru pada Yang Suci dan membuat saya menyadari kepuasan saya. Inilah Arok, seorang yang memiliki darah penguasa, berhati sudra, dan berpikir seperti Brahmana. Mulai saat ini, dengan dukungan Kaula serta para Brahmana, aku membuatkan Arok sebagai aku. Dan Dedes, sang pengusuari yang dicintai Kaula, akan tegak itu tahta. Bersama dengan ini, kalian berdua resmi menyandang gelar sebagai bentuk penghormatan. Setelah 40 hari masa berkabung, Dedes melaksanakan wadat pernikahan dengan Arok. Di awal pernikahan, Dedes merasa inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Hingga suatu ketika, Dedes mendengar sebuah kabar yang mengejutkan.
ada? Kanda hendak mengangkat seorang selir? Ya, ia sedang mengandung anak. Aku hendak menganugerahinya gelar saja sebelum anak lahir. Anak? Bagaimana Kanda bisa melakukan ini kepadaku? Apakah Kanda tidak mencintaiku? Dedes, aku dan kau ditakdirkan bersama. Jadi, tak perlu kau tanyakan perasaanku padamu. Kuharap kau bisa memaklumiku dan mendukung keputusanku, Dedes. Tak perlu khawatir, karena bagiku, kau adalah satu-satunya parameswariku untuk selamat. Beberapa hari kemudian, selir yang baru diangkat oleh Arok datang memberi salam kepada Dedes. Rahayu, Yang Mulia Permaiswari, saya Umang, istri Kakanda Arok. Kau sudah dinobatkan menjadi selir yang mulia aku. Mulai sekarang, kau harus menjaga sikapmu. Aku akan mengajarimu tata krama istana. Terima kasih Yang Mulia, karena sudah menerima saya dengan baik. Saya mohon dukungan Yang Mulia, agar saya tidak diri-diri di dalam istana. Setelah Ken Arok menjadi Akuwu, Tumapel mulai membangkang dari kerajaan Kediri. Arok bersama para Brahmana menyusun rencana untuk melakukan kudeta. Setelah 2 tahun lamanya, siasat mereka berhasil dan kerajaan Kediri akhirnya runtuh. Atas kemenangan itu, Ken Arok diberi hak sebagai pemangku tahta dan kemudian membangun kerajaan baru bernama Kerajaan Singosari. Kini telah genap 18 tahun Ken Arok memerintah. Putra dan putrinya pun telah tumbuh dewasa. Salah satunya adalah Anusapati yang digadang-gadang akan menjadi penerus selanjutnya. Namun, Anusapati membuat sebuah keputusan yang membuat Kaula heboh dan mempertanyakan keputusannya tersebut. Anakku Anusapati, ku dengar kau telah merelakan hak kamu untuk adikmu. Apa itu benar? Ya, Ibunda. Kenapa kau mengambil keputusan demikian? Karena sewaktu aku kecil, aku pernah mendengar ayah anda mengancam Ibunda untuk tidak boleh pergi dan merelakan kebebasan Ibunda. Saat itu, aku sadar bahwa untuk menduduki tahta untuk pengorbanan yang besar, dan aku tak sanggup untuk melakukannya. Aku rela kehilangan gelarku sebagai seorang bangsawan, asal aku tetap Mendengar penjelasan dari Anusapati membuat Dedes seperti dihantam sebuah batu besar. Selama ini, ia terlalu berfokus pada ambisinya, hingga ia tak sadar bahwa keputusannya memilih Arok tidak sepenuhnya benar. Dedes kemudian memberitahukan bahwa Tunggul Amatunglah ayah kandung dari Anusapati, dan pelaku dari pembunuhannya adalah Ken Arok sendiri yang merupakan ayah angkatnya. Setelah menceritakan itu, Dedes kemudian memberikan sebuah keris yang menjadi penyebab kematian Tunggul Amatung. Beberapa bulan berlalu, tak ada kejanggalan yang terjadi. Hingga suatu hari, Anusapati mengajak Ken Arok berjalan-jalan di taman belakang istana. Ada apa? Kau tiba-tiba mengajakku berjalan-jalan seperti ini, Anusapati? Bukankah hal yang wajar seorang anak mengajak ayahnya berjalan-jalan? Lagi pula, kita sudah lama tidak bercengkrama seperti ini. Ya, kau ada benarnya juga. Mereka pun asyik bercengkrama hingga dengan tak terduga Anusapati mengeluarkan sebilah keris dan menikam Arok dari belakang. Apa-apaan ini? Maaf ayahanda,
Tapi merasa ini sudah saatnya ayahanda pergi. Apa maksudmu? Ayahanda sudah mengambil kebebasan ibunda untuk ambisi-ambisi ayahanda. Sekarang semua ambisi ayahanda telah tercapai dan sudah saatnya ibunda bebas juga. Dan bukankah ayahanda familiar dengan situasi ini? Situasi saat ayahanda membunuh ayah kandungku. Tunggulah anakku. Jadi ayahanda, selamat beristirahat. Setelah peristiwa itu, Bak Ketulah, keturunan Arok, saling membunuh satu sama lain. Kutukan Empu Gandring sepertinya menjadi kenyataan. Tidak lama setelah kematian Ken Arok, Ken Umang melaksanakan ritual Pati Obong bersama jasad Ken Arok. Sedangkan Ken Dedes kini meratapi keputusan yang ia ambil. Keputusan yang ia pikir baik justru yang menghancurkannya. Dengan rasa bersalah yang sangat besar, Ken Dedes melakukan ritual moksa di akhir hayatnya. Begitulah akhir dari kisah ini. Pada akhirnya, ambisi dan keserakahan justru yang mengantarkan manusia pada kesengsaraan dan kejatuhan. Hendaklah kita berpada-pada dalam berambisi, agar kelak tak menyengsarakan diri sendiri dan orang lain.